Langsung aja. Siap. Ini kita sebentar aja ngabuburit ya. Iya, boleh-boleh. Menunggu buka UNJ ya. Iya, kita lagi buka bersama ini. Oh, iya, ya, boleh. Boleh ya, buka bersama ya. Nggak ada larangan. Oh, boleh lah. Oke, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Ini masih ada peserta yang masih yang kemarin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita ingin memperkenalkan satu model ya. Bu Abna mungkin nanti boleh diterapkan oleh teman-teman. Ini model pembelajaran yang fresh from the open. Itu baru tahun 2016 ya. Namanya Oke, saya share screen dulu teman-teman sekalian. Ini dulu pernah saya seminarkan. Nah, ini perlu kita perkenalkan kepada teman-teman sebagai model pembelajaran inovatif yang bisa diterapkan oleh teman-teman di UNP ya. Nah, nama daripada model pembelajaran yang inovatif ini disebut dengan Own It, Learn It, dan Share It. Nah, ini salah satu penerapan dari pendekatan pembelajaran konstruktivism dan juga teori dari self-determination learning theory. Nah, ini mudah-mudahan ini hal yang baru, tapi nanti bisa di-searching oleh teman-teman, galian dalamnya seperti apa, tapi nanti saya ingin berikan contohnya dalam konteks pembelajaran. Itu. Kedengeran ya, Mbak Abna? Suara saya cukup jelas ya, Mbak Abna ya? Oke. Jelas, Nah, jelas. kita lihat ya, teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, kerangka konseptual yang dibangun daripada model ini dikembangkan oleh Euk Boon Lee, namanya Euk Boon Lee dan Hanafin. Kalau teman-teman pernah melihat ada buku Computer Assisted Instruction yang dikarang oleh Michael J. Hanafin. Nah, ini framework ini dibuat oleh muridnya Euk Boon Lee, ini dari Korea. Dosennya adalah Hanafin, menghasilkan satu kerangka teori ya yang dia sebut seperti ini ya. Jadi kerangka kerja teori itu diambil dari teori self determination theory ya, bahwa pembelajaran itu, nah, preskripsinya ya, pembelajaran itu akan lebih bermakna, akan lebih menarik jika siswa itu diberikan otonomi, diberikan keleluasaan, kemudian diberikan locus of control, ya, kemudian dia bisa diberikan untuk menentukan pilihan dan membuat personal goals. Ini dari sisi frameworknya ya. Kemudian yang kedua, teori konstruktivism, bahwa pembelajaran itu akan bermakna melalui personal meaning making. Artinya membuat, memaknai sendiri, dan representation of emerging understanding itu artinya ketika kita memperoleh satu konsep baru, kemudian kita menggabungkannya untuk satu konteks yang tertentu dan bisa untuk memahami konteks tersebut ya. Kemudian dari sisi konstruktisionis ya, ini belajar akan lebih menyenangkan dan mendalam kalau terjadi sharing ya. Kemudian dilihat dari multiple perspektif, diskusi dan refleksi. Nah, dengan berdasarkan tiga teori ini, maka ya desain pembelajaran yang dibuat oleh Euk Boon Lee dan Hanafin ini adalah, pertama yang harus dilakukan adalah own it, yang kedua adalah learn it, yang ketiga adalah share it. Apa maksud dengan own it? Memberikan internasionalisasi alasan dan ya, kemudian mendorong terjadinya personal meaningful choice. Jadi artinya mereka diberikan pilihan untuk menentukan pilihan dan menentukan standar atau tujuan yang dicapai. Nanti contohnya akan saya berikan. Ya, setelah itu learn it gitu ya.
Nah, learn it ini artinya mereka mengkonstruksi pengetahuan dipandu oleh dosen, dipandu oleh guru sesuai dengan kebutuhan individual, dengan contoh, modeling, dan lain sebagainya dilakukan oleh guru. Setelah itu, siswa diharapkan dapat melakukan share it, artinya membaginya, menjelaskannya kembali, gitu ya, menghasilkan satu artefak, menghasilkan satu produk, gitu ya. Kemudian dilakukan peer review atau mungkin dipublikasikan di satu tempat dan lain sebagainya. Nah, dengan 3 langkah ini, maka apa yang harus dilakukan? Fasilitasi endorsement, gitu ya, memberikan peluang kepada siswa untuk menentukan pilihan, membuat capaian dan lain sebagainya. Nah, di sini memfasilitasi pembelajaran, dan terakhir adalah memfasilitasi terjadinya peer review, ya, dan juga dialog antar siswa. Nah, bagaimana contohnya, teman-teman sekalian? Jadi dengan teori ini, dengan teori konstruksionisme teori dan juga self determination teori ini, berarti semakin mereka diberikan pendekatan pembelajaran seperti ini, semakin besar mereka memperoleh otonomi. Semakin besar otonomi diberikan kepada mereka, semakin besar mereka memberikan peluang kepada siswa untuk memiliki kedaulatan dan tanggung jawab. Semakin besar mereka memperoleh kedaulatan tanggung jawab, mereka semakin besar memiliki karakter untuk melakukan self-determined dan self-govern, dan lebih accountable sehingga dia mampu menentukan tujuan, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan. Nah, ini kayaknya cocok nih untuk Merdeka Belajar. Tapi saya belum perkenalkan ini kepada teman-teman guru penggerak ya, untuk dapat menerapkan konsep teori ini. Nah, contohnya ya, contohnya teman-teman sekalian, misalnya ada mata pelajaran sosiologi misalnya ya. Sosiologi untuk anak SMA bicara tentang strata sosial. Nah, strata sosial ini guru menyiapkan 4 kasus strata sosial. Misalnya strata sosial suku Mentawai, strata sosial suku apa, strata sosial suku apa, strata sosial suku apa, dan lain sebagainya, begitu ya. Maka kalau menurut pendekatan tersebut, apa yang dilakukan oleh guru? Nah, kalau misalnya nih ya, yang saya berikan contoh ini, teman-teman sekalian, kalau misalnya pembelajarannya itu ada aktivitas belajar sinkron, ini dalam konteks COVID-19 kemarin, artinya dalam konteks guru melakukan pembelajaran dengan video conference misalnya. Nah, agar terjadi on-it sebagai contoh, ya, guru menyampaikan konteks mata pelajaran pada hari ini, kemudian guru memberikan pilihan kepada siswa-siswi untuk memilih 2 dari 4 strata sosial tadi. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi ketika siswa-siswi diberikan otonomi dan diberikan pilihan, dia mengambil keputusan. Silahkan pilih 2 dari 4 strata sosial. Nah, apa yang dilakukan oleh siswa dari 2 dari 3-4 sosial itu? Mereka membandingkan mengapa dalam satu strata sosial tersebut memiliki kesamaan. Padahal antara strata sosial suku X dengan suku Y, lokasinya secara geografis berjauhan. Kemudian mengapa strata sosial dari satu suku X tertentu memiliki perbedaan padahal secara geografis letaknya bersamaan, gitu ya. Kira-kira itu yang ingin disampaikan. Maka selama 30 menit awal misalnya, desain pembelajaran yang teman-teman buat adalah memberikan peluang kepada siswa untuk memilih dan menentukan 2 dari 4. Ya, apakah dia itu secara kelompok atau individu. Nah, ketika itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan langkah on it. Ya, on it artinya membuat mereka memiliki peluang untuk memilih dan menentukan sendiri. Nah, katakanlah ini 30 menit dilakukan oleh guru ya. Kemudian setelah itu mereka melakukan aktivitas pembelajaran
mereka mempelajari sesuai dengan pilihannya sendiri, ya. Kemudian mereka mempelajari karakteristik dari dua strata sosial tersebut. Kemudian di sini guru memfasilitasi pembelajaran dengan cara memberikan clue, memberikan contoh, menanyakan dan lain sebagainya, memotivasi dan lain sebagainya sampai menghasilkan satu capaian produk yang dicapai, di mana siswa-siswi tersebut dapat membuat penjelasan mengapa ada strata sosial yang memiliki kesamaan walaupun secara geografis jaraknya berjauhan, mengapa strata sosial suku tertentu memiliki perbedaan walaupun secara geografis mereka berdekatan. Sampai ini terjadi ya teman-teman sekalian. Nah ini bisa saja kalau dalam konteks pembelajarannya tatap muka, ini terjadi di kelas. Ya. Tapi kalau dalam konteks pembelajaran daring, nah ini terjadi secara tatap maya atau video conference, yang ini terjadi di rumahnya masing-masing, katakanlah lamanya berapa hari dia melakukan ini. Nah, yang perlu dicatat di sini, kaitannya dengan self-determination theory, siswa-siswi juga diberikan kebebasan oleh guru bagaimana mereka menuangkan hasil perbandingannya tersebut. Ya, misalnya mereka akan tuangkan dalam paper, mereka akan tuangkan dalam slide presentasi, mereka akan tuangkan dalam bentuk video, itu jadikan pilihan. Nah, setelah itu maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu share it. Share it itu berarti ajang siswa untuk unjuk gigi. Nah, dia harus menyajikannya. Nah, kebetulan kalau menyajikannya di sini, authentic work yang mereka lakukan di sini, di Learn It ini disajikan. Nah, kalau kita sajikan dalam konteks pembelajaran sinkronius, artinya web conference, maka ini dilakukannya dengan web conference. Ya. Tapi kalau ini dilakukannya dalam konteks tatap muka semua, ya ini dilakukan dalam tatap muka. Ini satu contoh ya teman-teman sekalian. Nah, sehingga saya berharap dengan contoh ini, teman-teman sekalian bisa mendesain model pembelajaran yang inovatif, ya, di mana dimulai dengan on it, setelah itu pelajari, setelah itu bagi, miliki, pelajari, bagi, kira-kira begitu, ya. Ini contohnya ya. Nah ini yang yang terjadi dalam pembelajaran on it, learn it, dan share it. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Nanti akan saya coba bagikan kepada teman-teman linknya bagaimana on it, share it itu ada di bukunya maksud saya, dan bisa teman-teman terapkan. Saya hanya berikan satu contoh tadi ya. Contohnya itu adalah mata pelajaran IPS. Sosiologi, kalau dilakukan dengan on it, learn it, share it, on it-nya kayak gini, kayak tadi ya, share it-nya kayak tadi, dan learn it-nya kayak tadi, share it-nya kayak tadi. Nah, tapi itu bisa terjadi di situasi tatap muka maupun di situasi daring. Yang saya contohkan tadi dalam situasi daring ya, teman-teman sekalian ya, dalam situasi flip classroom ya, pembelajarannya itu pembelajaran terbalik, mereka belajar dulu dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti itu. Ini satu hal yang baru ya, tapi nanti kalau nanti kita ada satu pertemuan lagi, ada satu model baru lagi mungkin yang akan bisa saya sampaikan. Tapi untuk kali ini cukup satu karena waktu kita sangat mepet ya. Setelah ini kita harus menginginkan lagi. Bu Abna, silakan. Ini silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Wes. Jadi saudara on it ya, learn it dan share it. Ini adalah satu model ya yang dikembangkan sendiri ya Prof ya? Ya. Oke. Yang dikembangkan tadi sudah dikemukakan juga dasar teori yang membangunnya ya. Jadi ada self-determinant teori, konstruktif teori ya. Jadi seperti itu. Silahkan saudara-saudara jika ada yang ingin memperdalam apa itu ya model ini dan mungkin bagaimana nanti mengimplementasikannya atau seperti apa, silahkan. Ada yang ingin mempertanyakan? Ini sudah pernah diuji coba, Pak?
oleh pengembangnya sudah. Ini artikelnya nanti saya kirimkan ya. Oke. Oleh Silakan. pengembangnya sudah, dan ini sudah. Oke, silakan Eka. Baik, Ibu, terima kasih Bapak dan juga Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septia Putri. Di sini saya ingin bertanya tentang model yang Bapak sebutkan tadi. Nah, tadi Ibu Ayan juga sudah menyinggung sedikit pertanyaan saya, apakah model ini sudah diimplementasikan sebelumnya. Tetapi di sini pertanyaan saya, dari model yang Bapak jelaskan tadi, itu kan kita membahas tentang pembelajaran apa tuh Pak. Terus gimana cara kita untuk menerapkan model ini, mengimplementasikan model ini biar sesuai dengan peserta didik kita sendiri gitu Pak. Karena kan peserta didik itu beda-beda setiap mereka Pak. Jadi terima kasih Pak, dan juga medianya Pak. Terima kasih. Ya, jadi sebentar, saya akan coba kirim kepada teman-teman apa namanya filenya ya, hasil penelitiannya ya. Nah, ini di chat, ini artikelnya saya berikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman buka link tadi harus beli ya, tapi di sini enggak. Itu kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaannya tadi yang pertama saya ingin jawab bahwa ini sudah diteliti dan 3 langkah tadi bisa menjadi satu panduan, bisa menjadi satu framework untuk teman-teman ya langkahnya. Nah, sebenarnya langkah yang dilakukan tadi kan secara umum itu sudah umum banget, dan itu bisa berlaku untuk semua mata pelajaran, semua level kelas dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya Eka ngajar di SD ya. Nah, SD gitu ya. Misalnya bilangan operasional kemudian dengan soal cerita. Ya kan, soal cerita, bilangan operasional itu tambah kurang bagi gitu kira-kira ya. Tambah kurang atau kali bagi dan lain sebagainya begitu. Nah, kepada siswa-siswi. Nah, kalau kita desain dengan pendekatan pembelajaran itu, Eka kan bisa mendesain untuk on it-nya gimana kira-kira. Oke. Nah, bisa saja soal ceritanya itu misalnya guru bisa menyediakan 10 soal cerita. Ya. Nah, anak-anak itu diberikan kebebasan untuk memilih ngambil soal cerita yang mana. Nah, itu yang dimaksud dengan on it, supaya apa yang dipelajari oleh anak-anak itu atas dasar dari pilihannya mereka, bukan yang diberikan oleh guru. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja soal ceritanya itu didasarkan atas hobinya anak-anak. Jadi mereka mengenal hobinya apa kan gitu ya. Nah, itu kelebihan daripada kita menggunakan itu. Kemudian ketika dia menyelesaikan soalan cerita tersebut, nah itu kan udah baru masuk kepada tahap learn it. Ya kan? Berarti kan guru melakukan memfasilitasi proses pembelajaran, katakanlah selama berapa menit yang diberikan oleh Eka. Nah, gitu ya, selama berapa menit. Misalnya Eka memberikan waktu katakanlah untuk satu soalan cerita itu 10 menit atau 20 menit. Udah masuk ke tahap itu ya. Ini contoh sederhana kan gitu ya. Nah, ketika 20 menit, maka setelah itu selesai, mungkin Eka berputar, bergilir, memberikan panduan, memberikan arahan kepada siswa dan lain sebagainya gitu. Setelah itu baru melakukan share it. Nah, share it-nya itu kan kita pastikan bahwa semua siswa itu membagi apa yang mereka telah pelajari dengan mengerjakan soalan cerita kayak tadi. Oke, selesai di situ, nanti masuk lagi. Jadi bisa seperti itu. Jadi penggunaannya bisa disesuaikan dengan karakteristik daripada materi mata pelajaran maupun karakteristik daripada siswa tersebut. Terbayang nggak kira-kira oleh Eka? Sudah Pak. Iya, daripada misalnya guru menjelaskan terus kasih soal di bawah terus nanti gini kan gitu ya. Tapi ini ada unsur. Tapi dengan cara seperti itu teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar ulangi lagi ya.
bukan hanya sekedar membuat siswa-siswi bisa mengerjakan soalan bilangan operasional. Tapi lagi-lagi dengan pendekatan tersebut dapat membangun karakter. Nah, ininya ilmu buabna lagi balik-baliknya kan gitu ya. Nah, ya kan? Dia bisa membentukkan pilihan. Ketika semakin terbiasa dia membentukkan pilihan, dia terbiasa mengatur dirinya, dia terbiasa menerima konsekuensi, dia terbiasa mengambil keputusan gitu dan lain sebagainya. Maka dia akan menjadi self-determined person. Self-determined person itu mahal banget kan gitu ya. Jadi orang yang punya determinasinya tinggi, bisa setting goal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti ketika seumur-umur Eka, dia udah mati berpikir, saya nanti lulus SMA, lulus kuliah akan jadi apa? Saya harus bagaimana? Saya harus gini dan lain sebagainya. Itu kalau dari kecilnya, ya dia udah memperoleh pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan self-determination theory, constructivism theory, and constructionism theory. Kan gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, self-determination theory itu diwakili oleh sintaks pembelajaran yang on it, ya kan, on it. Sementara konstruktivisme itu diwakili oleh aktivitas learn it, ya kan, dan konstruksionisnya itu ya diwakili oleh aktivitas share it. Nah, konstruksionis itu berarti sebenarnya kalau yang sekarang sih boleh saja dengan connectivism ya. Connectivism teori itu bisa dilakukan dengan yang terjadinya dengan yang share it tadi. Gitu loh teman-teman sekalian. Ya kira-kira begitu. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam konteks tatap muka, bisa diterapkan dalam konteks daring, ya kan? Dengan medianya ya macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Ini tidak terikat oleh media ya Kak ya. Tidak terikat. Jadi ya tergantung kebutuhan di situ, tapi sintaksnya itu mulai dari on it sebagai wakil dari self determination theory, learn it sebagai mewakili constructivism teori, dan share it mewakili connectivism atau konstruksionis teori. Itu kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya teori ini bisa dikembangkan apabila peserta didiknya bisa memilih pembelajaran mereka sendiri dengan hobi dan juga pembelajaran yang mereka sukai agar mereka bisa memikirkan apa tujuan mereka ke depannya gitu. Terima kasih Pak. Ya. Tapi bukan apabila mereka bisa memilih, ya, dipaksa mereka untuk terbiasa memberikan pilihan, ngambil keputusan, melakukan kreativitas dan lain sebagainya. Jadi semua aspek karakter itu akan terbangun dengan cara on it, learn it, share it. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih, Eka. Ya, artikelnya sudah di-download ya, artikelnya Bu Abna ya. Ini Hanapin apa ya? Iya, Kunli dan Hanapin ya. Oke. Yun Billy dan Michael C. Hanapin. Siap, sudah dapat Pak ininya. Ya. Nah, ini lebih dominan kita terapkan online apa offline ya? Atau bisa di blended atau bisa di flip? Iya, bisa online, bisa offline. Jadi dua-duanya bisa. Ini silakan aja. Yang penting proses pembelajarannya seperti itu. Nah, untuk lebih jauh lagi, ini saya tulis ya di ketika 2 hari Pak Nadiem diangkat sebagai menteri, saya membuat tulisan seperti ini, yang saya share di komen, ya. Nah, itu terkait dengan itu ya. Saking senangnya saya dengan konsep Merdeka Belajar itu sebenarnya gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman pelajari tulisan saya di Kompasiana yang menjelaskan tentang Merdeka Belajar dikaitkan dengan teori pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran Olsi tadi. Gitu. Monggo silahkan dipelajari lagi. Nah, untuk next kalau ada waktu Bu Abna, saya ingin memperkenalkan satu lagi yang baru juga, itu 2012 apa 2017
Itu namanya self-organized learning environment, SOLE. Nah, ya. Ya kalau ada, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya kita ini kan. Tapi kalau sekarang saya nggak bisa ya karena ini ada acara ini selain ini. Oke Pak, mau ini ya. Siap, siap. Iya. Oke Pak Prof, jadi mau ada acara juga dan persiapan barangkali ya untuk bersilaturahimnya juga. Nanti pada dicariin tuh Pak Wes masih ngajak. Iya, jadi menarik sekali pembahasan kita pada ini ya ngabuburit sore hari ini bersama Pak Uwes. Jadi mudah-mudahan ini bisa saudara kembangkan lebih lanjut ya. Dan tadi ada kata-kata kunci yang disampaikan oleh Pak Uwes, silakan itu diperdalam, sudah di-download tadi yang sudah di-share oleh beliau dan juga di Kompasiananya tentang Merdeka Belajar. Barangkali demikian ya Pak Prof, ada closing statement-nya. Ya, saya mohon maaf ya singkat, tapi mudah-mudahan ini cukup padat ya untuk teman-teman kalau ini dipelajari betul ya oleh teman-teman termasuk tulisan-tulisan saya gitu ya. Eka bisa jadi satu bahan untuk skripsi. Kalau ada waktu Ibu Abna saya sampaikan dua ya, model cafe dan model self-organized learning environment. Itu semuanya baru ya, baru banget. Oke, baik. Terima kasih Pak Uwes Hanis Khairuman, ya dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta ya, dan beliau ini sibuknya sekarang kepala apa ya PTIK ya di UNJ. Jadi sangat beruntung sekali kita sore ini. Demikian pertemuan kita. Kami mohon maaf ini Pak Prof menyela waktu ngabuburitnya. Selamat berbuka puasa untuk Jakarta. Kalau di Padang masih ada beberapa lama lagi. Mungkin kita tutup ya Pak ya. Untuk sore hari ini. Terima kasih saudara-saudara atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.